karena kenyataan yang ada, ya udah waras aja gitu. Waras. Saya selalu tanemin kayak gitu. Kalau nggak bisa gila. Iya. Jadi ini adalah channel Mesra dan di sini ada segmen baru namanya Kena Mental. Gue di sini akan berbicara tentang society, tentang behavior, terutama tentang mental health. Pesimisnya gue adalah nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia ini orang yang peduli terhadap mental health, tentang social action, tentang environment, humanity itu memang pasti lebih sedikit. Tapi optimisnya gue adalah walaupun kita bukan expert, tapi kita punya concern. Karena nggak semua expertise itu punya concern, jadi gue rasa itu sangat valuable. Concern itu adalah sesuatu yang lebih dari cukup untuk start something and hopefully it will be impactful. Even cuman ke satu orang dari 1 juta orang, tapi ya we'll take it. Nah di sini ada teman gue ya, teman kuliah gue. Halo, gue DPC. Silakan perkenalkan diri. Anyway, kita udah lama banget ya nggak ketemu ya. Iya. It's been like 3 or 4 years gitu. Iya, terakhir ketemu itu pas kuliah ya. Kuliah 4 tahun lah kali ya. 4 tahun yang lalu. Sekarang udah 2022, udah tahun kedua pandemi. Iya. Karena kita nih sekarang lagi in banget ya bermain di sosial media gitu kan. Kayak I think like kayak kayak ini tuh betul-betul kayak bukan hidup yang sesungguhnya gitu, dan jujur aja kalau misalnya kita hidup tanpa sosial media pun itu belum belum ada kepastian juga kan mental health kita bakalan terganggu atau enggak gitu. Jadi kalau menurut gua pada zaman dulu itu tuh kalau orang yang terganggu mentalnya itu disebut sebagai orang gila gitu kan. Tapi kan kita nggak boleh nyebut itu lagi kan sekarang kan. Paling orang ODGJ. Iya, orang disebut sebagai orang dalam gangguan jiwa gitu kan. Nah, ditambah lagi diperparahnya lagi dengan adanya sosial media ini. Somehow sosial media ini ada impact baiknya, tapi menurut gua lebih banyak dampak buruknya sih. Jadi kayak kalau istilahnya sebagai pisau bermata dua, ya itu betul banget gitu. Jadi kayak makanya thank you ya Taska ya udah invite gue di sini gitu, kayak hopefully kita bisa menjadikan pembicaraan ini menjadi pembicaraan yang tadi Taska bilang impactful, walaupun yang denger itu cuma 1 dari 1 juta orang, well it's okay. Iya. Gitu. Thank you juga ya udah mau. Iya, sama-sama lah. Kadang lu pernah nggak sih nonton kayak TikTok atau apa yang kontennya tuh lu lihat orang yang jadi kebelet nikah untuk sosial media, atau orang yang memamerkan misalnya sesuatu yang sebenarnya nggak ada, membohongi diri gitu loh. Tapi memang sebenarnya gue setuju kalau sosial media itu tempatnya lu untuk menunjukkan diri lo yang udah lo desain, yang memang realitasnya nggak ada, boleh dong orang kayak gitu ya. Of course kalau memang dia ada kelebihan menurut gua boleh, ya kenapa kan? Enggak gitu kan. Tapi maksud gue terkadang ada beberapa hal tuh yang mungkin berlebihan, dan gue nggak bilang kalau gue nggak begitu ya. Tapi gue sendiri pun adalah juga pengguna sosial media yang terkadang gue sendiri juga toxic sendiri gitu. Jadi ini memang pengen gue bahas bukan untuk judge orang atau bukan untuk menilai orang, bukan untuk ngasih tahu orang apa yang harus dilakuin, cuman untuk ngasih tahu orang tuh kayak lo aware nggak sih sama yang lo lakuin. Karena walaupun misalnya gue toxic sendiri dalam permainan sosial media gue sadar gitu, gue aware kalau gue tuh ini udah too much, ini udah sampai mengganggu. Karena memang ada orang yang nggak sadar, bahkan nggak tahu. Kayak dia mungkin kayak this kind of things, kayak fun stuff gitu ya, kayak menurut dia ini fun aja untuk dilakukan tanpa memikirkan apa impactnya. Nah dan ada juga orang yang bahkan udah nggak fun lagi, yang bahkan dia udah menderita, udah struggling setengah mati sama social media, dia nggak tahu cara keluarnya, dan dia nggak tahu kalau ternyata sumber dari penderitaan dia itu adalah dirinya sendiri. Itu yang maksud gue pengen bikin orang tuh aware. Tahu gitu, walaupun dia menderita, dia harus tahu dia tuh menderita kenapa. Dan dari situ ketika dia tahu root cause-nya, akarnya, dia bisa mencari jalan keluar. Karena banyak orang yang sampai anxious, sampai gelisah, nggak bisa tidur dan segala macam. Ternyata apa? Lu too much on social media gitu. Iya, dan dia nggak tahu, dia pikir mungkin gue kurang olahraga, dia mungkin makanan gue, padahal sebenarnya bukan. Dan yang paling di-campaign-kan ya, atau digadang-gadangkan gitu, kurang bersyukur. Iya. Padahal sebenarnya itu bukan part of kurang bersyukur, tapi memang kadang-kadang lo yang mencari masalah itu, lo itu sendiri gitu kan. Itu kan maksud gue salah satu konten yang juga agak-agak, iya ada benernya, cuman nggak selalu bener gitu. Jadi makanya tuh kita harus kayak punya
kemauan diri untuk belajar, mengedukasi diri juga, dan berpikir kritis gitu. Jadi kalau lu lihat edukasi tentang mental health di sosial media tuh kadang-kadang suka salah loh. Tapi kalau orang nggak tahu kan diterima blok-blok, dilakuin malah makin sesat gitu. Tadi kan gue sudah mencerna dari apa yang lo omongin gitu kan. Gue setuju kalau kadang-kadang orang itu meng-create dirinya seperti apa yang dia pengen desain. Itu tujuan sosial media itu gitu ya. Karena zaman dulu kan ibaratnya pelaku sandiwara itu kan ya harus ibaratnya lo harus masuk TV kan, orang yang dikenal gitu. Sedangkan kayak lo sekarang punya you can create your own platform, you can create your own gitu. Kayak lo mau branding diri lo tuh seperti apa dan bagaimana. Itu gue setuju. Tapi ya itu tadi jangan sampai ya value-value lo sebagai human di real life itu tuh jadi kayak lo desain juga gitu loh. Nggak bisa sih kayak gitu. Misalnya yang kayak Taska bilang, bercita-cita menikah cepat gitu kan, hanya untuk sebuah konten sangjit, konten foto prewedding. Maksudnya kan pernikahan itu bukan esensinya bukan seperti itu ya. Kalau kita ngomongin soal pernikahan nih, itu jangka panjang gitu loh. Dan ini kan juga gue sebagai orang yang punya iman lah ya, itu kan janji sama Tuhan gitu loh, mau Tuhan lo yang mana kayak gitu, kayak apa namanya, aku nggak inilah ya, nggak ngomongin masalah Tuhannya siapa gitu ya. Cuman maksudnya itu kan sakral gitu loh, bukan hanya melegalisasi selembar kertas gitu kayak secara negara kalau lo tuh udah menikah gitu, enggak. Untuk apa menikah? Yang ya udah pernikahan konten gitu kayak apa namanya, mungkin waktu itu ingat juga Taska pernah mention juga banyak tuh orang yang menikah ya udah yang terlihat sakinah mawadah dan warohmahnya itu cuman di story ataupun di reels aja gitu. Tapi maksudnya in reality-nya tuh literally mess up gitu loh. Anaknya bermasalah, terus abis itunya diri sendirinya juga bermasalah, finansialnya bermasalah gitu karena mungkin mengikuti standar-standar yang ada di sosial media gitu untuk terlihat lebih wah dan habis itu terlihat lebih, intinya untuk impress orang lah ya, kira-kira wih gila ya pernikahannya tuh seperti ini dan apa segala macam, padahal sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu gitu. Makanya kalau dari gue sendiri memang untuk value pernikahan itu lebih banyak di realitinya aja sih. Tapi anyway ya guys ya, ini gue honest speaking dari zaman orang tua kita sebenarnya hal-hal seperti ini tuh terjadi gitu loh. Karena apa namanya, mungkin zaman dulu tuh kayak nggak ada sosial media gitu kan. Jadi kayak membanding-bandingkan tuh ada, tapi mungkin kayak nggak kayak sekarang gitu. Zaman sekarang kan membandingkan diri sendiri terhadap orang lain kayak menjadi lebih cepat dan juga menjadi kayak dengan instan aja. Within a second kayak lo bisa bandingin lo dengan artis gitu. Misalnya kayak misalnya Taska bisa bandingin Taska kayak sama Kim Kardashian atau kayak gimana gitu kan. Kan itu kan cepet banget ya kalau zaman sekarang ya. Tapi ya zaman dulu, ini pengalaman dari orang tua gue juga ya. Orang tua gue juga pernah bilang, iya kalau zaman dulu itu banding-bandinginnya kalau orang satu sama anak orang, terus yang kedua kalau udah bisa beli rumah sendiri pasti dikepoin rumahnya tuh di perumahan mana, yang betul-betul kayak luas tanahnya berapa. Pokoknya kalau orang zaman dulu kan mungkin untuk meng-afford sebuah rumah kan kayak nggak separah sekarang ya. Kalau sekarang kan harga tanah di Jakarta udah sangat overpriced gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu orang tua kalau bisa beli rumah di perumahan yang agak bagus gitu nggak semengerikan sekarang gitu harganya gitu kan ibaratnya. Kalau zaman dulu tuh mungkin membanding-bandingkannya seperti itu. Kalau ketemu di pesta gitu kan, ketemu gitu, atau misalnya ketemu di reuni atau kayak gimana, mulai deh tuh membanding-bandingkannya. Kalau sekarang tuh kayak jatuhnya tuh dengan layar HP lu tuh bisa membandingkan gitu loh. Tapi memang ada sih orang yang menyajikan sesuatu yang ada di sosial media itu tuh berdasarkan dari apa yang pengalaman dia, karena ada juga orang-orang yang kayak punya platform, dia pengen bercerita dan bersuara mengenai kebenaran gitu kan, mengenai suatu hal yang mungkin pernah terjadi di dirinya dan dia juga punya value humanity gitu. Jangan sampai orang lain juga misalnya merasakan hal yang sama seperti gue, jadi kayak things yang gue alamin ini gue share gitu-gitu. Ada juga gitu loh. Iya, tapi itu kan kalau orang yang share itu kan memang experience dia kan. Iya, based on her atau his own experiences. Jadi itu memang secara gamblang dia menyebutkan gue pernah mengalami ini, susah senangnya dia share juga. Tapi maksudnya yang membuat orang menjadi membanding-bandingkan itu kan karena yang orang ini nih nggak ceritain susahnya dia. Iya. Lu ngelihat udah senengnya doang. Iya. Lu ngelihat misalnya orang yang tiba-tiba punya apa, lu lihat nggak dulu dia gimana?
gitu kan. Iya. Nah itu dia yang orang itu yang bahaya gitu. Kembali lagi atas kayak kalau ini kan kemampuan nalar orang tuh beda-beda ya. Nah makanya mungkin kita di sini kita bisa sharing juga ya sama teman-teman ya. Jangan pernah mengkonklusikan sesuatu berdasarkan 15, 30, 60 atau berapa menit yang kalian lihat di layar sosial media kalian gitu loh. Yang perlu kalian lihat itu mungkin value-nya orang ini aja di real life gitu loh. Coba aja misalnya ajak ketemu gitu, ajak ngobrol di real life gitu. Apakah dia mempunyai value yang sama dari apa yang dia tampilkan tersebut gitu loh. Kan we never know about it gitu kan. Once itu misalnya kayak kalian ketemu di reality ternyata dia mempunyai value yang sangat bertolak belakang dan berbeda gitu. Itu yang justru membahayakan gitu kan. Jadinya kan kayak kita yang tadinya ekspektasi kita gila ini orang cantik, baik, punya segalanya apa segala macam, tapi di realitinya mungkin I'm sorry to say banyak ya yang kejadian yang kayak nggak sesuai dengan ekspektasi dan nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di layar HP kita itu. Iya benar sih. Tapi maksud gue kan gini, karena orang membandingkan kayak yang tadi lu bilang, ya dengan artis internasional, lu kan nggak mungkin ketemu dia. Lu nggak mungkin bisa ngobrol sama dia even kan? Atau kalau misalnya untuk yang sana kan agak kejauhan lah ya. Iya. Misalnya di dalam satu circle pertemanan aja deh. Misalnya ngeliat teman-temannya juga jauh lebih sukses di sosial media gitu. Kadang-kadang orang tuh merahasiakan kesusahannya gitu loh. Nggak tahu juga sih sebenarnya tujuannya apa. Tapi memang benar sih kayak kadang-kadang kehidupan di metropolitan ini tuh kayak orang tuh nggak mau denger gitu kesusahan lo. Gitu loh. Karena kan orang gini, sekarang kan dunia maunya instan. Ya. Jadi orang itu juga akan tertarik terhadap sesuatu yang instan. Dia nggak mau lihat prosesnya. Begitu juga sih yang pelakunya ini, maksudnya yang suksesnya ini atau yang memamerkannya itu, dia juga butuh attention. Ya. Sedangkan kalau misalnya dia ngasih tahu dapurnya dia, orang kan akan memang dia susah ya dulu ya kerja keras. Orang nggak mau lihat itu. Orang nggak mau lihat kerja kerasnya. Orang maunya lihat ini orang kok ongkang-ongkang kaki, tapi duitnya banyak ya. Itu yang menjadi nilai jual orang, loh. Kalau misalnya itu adalah suatu kebaikan, misalnya contoh yang betulan bekerja keras ya Laska ya. Misalnya kayak dia tidak mempertunjukkan pada saat dia bekerja jam 3 pagi, kan ada orang yang seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau ternyata uangnya itu hasil dari, mohon maaf ya sebelumnya, kayak hasil dari pencucian uang, atau misalnya dari hasil yang nggak bener lah ya ibaratnya. Itu kan apa iya kita mau melakukan hal yang sama dengan orang yang seperti itu gitu. Jadi ya memang dia terlihat flexing dan juga terlihat memamerkan apa yang dia punya gitu. Tapi misalnya dia mencari dengan cara yang kurang tepat lah ya. Gue nggak bilang itu nggak benar ya. Karena kan suatu kebenaran itu mempunyai relativitas tertentu bagi tiap orang gitu kan. Taruhlah itu secara value dan secara human being itu nggak benar gitu. Nah itu apa kita mau melakukan value yang sama? Kan nggak mau juga gitu kan. Kan kalau orang yang mempunyai kewarasan di reality gitu ya, tidak akan mungkin gitu mau melakukan apa yang tidak tepat atau tidak benar gitu. Kan ada quotes juga ya, once you know that it's not right for you, just as simple as don't do it gitu loh. Iya, tapi maksudnya banyak juga kan orang yang terinfluence kena dampak buruk, nggak cuma dari sosial media, tapi dari rumah dia, dari keluarga dia. Dari dia kecil dia tumbuh misalnya orang yang sangat seeking attention. Entah mungkin keluarganya meninggalkan dia, atau dia nggak punya attention dari mana-mana, akhirnya dia tumbuh besar ingin mendapatkan attention, sampai di titik yang gue bilang tadi, dia tidak tahu batas di mana, dia tidak mengenali diri sendiri, dia melakukan apapun untuk dapat attention itu. Nah itu kan termasuk, kalaupun gue harus cuci uang, bunuh orang, mau siapapun, kriminal apapun gue akan lakukan kalau memang itu bisa dapat attention. Bahkan kalau memang yang kayak di berita-berita dulu, serial killer, mereka jadi serial killer itu karena mereka anggap diri mereka superstar. Sampai hari ini mereka masih dibahas. Walaupun itu mereka di penjara, tapi mereka senang mengukir sejarah. Itu kan ada kegilaan-kegilaan seperti itu, tapi itu contoh kasus ekstrim. Iya, kita nggak boleh anyway. Sorry ya guys, kita nggak boleh ngomong orang gila di sini karena kita takut disomasi sama netizen. Iya, kita harus ngomong ini sebagai orang dalam gangguan jiwa. Cuman ya, karena memang tema yang kita angkat hari ini adalah mental health gitu ya. Jadi kan sebenarnya mental health itu bukan karena
impact dari sosial media aja ya. Seperti yang Taska sampaikan barusan ini nih, itu tuh bener kayak apa namanya, ada orang yang mempunyai tingkat kegilaan yang ekstrim, tapi sebenarnya bukan karena mereka jahat gitu, karena memang ada gangguan-gangguan tertentu gitu. Tubuh kita ini bisa memproduksi berbagai macam hormon kan. Makanya itu balik lagi, itu kan contoh kasus yang ekstrim aja. Iya betul. Tapi maksudnya kita lagi ngomong attention nih, sama seperti yang tadi lu bilang, orang sanggit cuma untuk konten. Iya. Itu kan sama, dia butuh attention. Ya. Nah itu yang gue bilang, maksudnya kalau lu mau menikah, itu lu harus waras dulu. Lu harus coba kenali diri lu dulu, baru lu bisa secara mental tuh lu bisa mampu konsum the marriage gitu. Iya, betul. Jadi, betul. Karena kalau lu udah benar, terus pasangan lu udah oke, lu ke anak lu hopefully tidak akan toxic. Walaupun kita nggak tahu ya namanya orang. Ada yang keluarga baik-baik, anaknya tetap aja ya bajingan kan. Tapi maksudnya kita kan kalau udah melakukan segalanya, kita udah berusaha, di situ kan akan menjadi keluarga yang sehat. Nah, keluarga yang tidak sehat itu, yang misalnya emaknya nih malah lebih sibuk foto daripada ngurusin anaknya. Anaknya ini kan akan lack of attention nih. Anaknya ini kan akan kekurangan attention. Lu lihat sekarang sih dia nggak akan kenapa-napa. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dia akan mungkin jadi rebel, jadi mungkin apapun dilakukan untuk dapat attention. Ya, betul. Terus sama, ulang lagi, dia akan nikah karena mau dapat attention. Nanti dia akan saking cari attention lagi, dia punya anak, dia akan tetap sibuk sama attention karena dia masih butuh. Ya, betul. Dan dia akan ke anaknya begitu, dan anaknya akan begitu lagi terus. Jadi itu akan terus rantainya itu tidak putus ya. The chain is not stop at the, misalnya stop di generasi yang mana gitu kan. Iya, jadi kan. Makanya itu yang gue tuh pengen banget, maksudnya tuh gue nggak mau tell people what to do, tapi mungkin dengan obrolan kita dia bisa jadi berpikir, oh lihat diri gue udah gini belum ya, atau jadi berpikir kritis gitu lewat dengar obrolan orang. Jadi lo aware dengan apa yang terjadi sama lo lebih pengen mengenali diri lo, dan dari situ itu awalnya gitu. Makanya seperti yang tadi Taska bilang benar, kita tuh nggak akan bisa memaksakan value yang ada di dalam diri kita ini untuk menjadi value yang baik bagi orang lain gitu ya. Everyone has the different own perspective or whatever it is, tapi maksud gue tuh kayak self reflect aja dulu. Ada kaca gitu, kita ngaca, terus habis itu ada buku jurnal gitu, kita tulis kira-kira kita tuh kelemahan kita tuh ada di mana. Terus misalnya I'm sorry to say that, misalnya kayak orang tua kita ini kan bukan orang tua yang sempurna ya. Misalnya once kayak kita mau decide setahun atau 2 tahun kayak kita mau married ke depannya gitu kan, kita kan bisa tulis apa yang kita kurang suka dari pernikahan orang tua kita gitu. Mungkin itu bisa didiskusin sama pasangan. Ini orang tua aku yang aku nggak suka dari pernikahannya kayak begini loh. Kamu punya nggak catatan apa yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka dari pernikahan orang tuamu? Jadi mungkin esensi pacaran itu lebih di situ dulu ya gitu. Bukan yang kayak cuman makan, pergi ke bioskop, I'm sorry kayak having sex or whatever it is, kayak nggak kayak gitu sih. Jadi kayak lebih value-nya dulu aja gitu, dari nilai-nilai gitu. Kalau memang udah ngomong, Beb, udah serius nih, kita mau nikah, ayo mau nikah gitu kan. Jadi bukan about the preparation, mau nikah di mana itu dulu, enggak, di situ dulu. Langkah pertama itu membuat catatan, mau mendesain pernikahan itu value-nya tuh mau dibawa kemana, hubungannya ya kan? Itu tuh apa sih yang lu mau gitu? Apakah yang lu mau dan pasangan lu mau itu sama? Terus habis itu kayak apakah kita mempunyai akar kepahitan yang seperti apa dan bagaimana? Jadi kan kita tidak akan seperti yang Taska bilang, tidak akan mengulangi rantai yang sama gitu ya, seperti apa yang orang tua kita perlakukan terhadap diri kita. Tadi kan Taska menyinggung soal kehadiran anak gitu kan. Nah sekarang gue punya pertanyaan menarik. Bagaimana kalau ternyata Tuhan tidak menitipkan anak dalam tempo waktu yang lama setelah pernikahan gitu kan? Itu kan juga menjadi suatu pressure juga gitu kan, bagi lo atau misalnya bagi orang-orang yang pernah mengalami hal ini gitu. Walaupun mungkin zaman sekarang canggih ya, bisa melakukan tes kesehatan, tes kesuburan atau gimana, tapi kan balik lagi, menurut gua apa yang kita desain itu belum tentu desainnya Tuhan gitu loh. Bukan gua bawa-bawa Tuhan atau misalnya gua sok religius di sini, tapi memang kalau kita udah ngeplan diri kita segimanapun, once God say
say no, it will be no. Kalau kasusnya yang kayak tadi, misalnya ternyata belum dipercayai Tuhan untuk dapat anak 8 sampai 10 tahun gitu misalnya, terus habis itu kayak apakah Taska udah siap untuk mengalami tekanan sosial dari kanan kiri gitu, yang apakah Taska juga siap untuk dipergunjingkan sebagai mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, mandul or whatever ya yang kurang mengenakan itu, gimana tanggapannya? Itu balik lagi jawabannya seperti tadi gue ngomong. Balik lagi tuh kalau lu sudah mengenali diri lu udah tahu apa yang lu mau.